Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man walah mabad tulab wa talibat. KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sambung pelajaran kita sampai di halaman 141. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa dinuhu bakin, dan agama Nabi Muhammad SAW akan kekal sampai hari kiamat. Ya, sebelumnya kan kita baca Nabi meninggal, ya. Nah, agamanya Nabi kekal, akan ada terus sampai hari kiamat. Wa hadza dinuhu, dan inilah agama Islam, inilah agama beliau. La khaira illa dallal ummata alaihi, tidak ada kebaikan kecuali Nabi telah menunjukkan bagi umat ini kepada kebaikan itu. Wala syarra illa hadzaraha minhu, dan tiada satu kejelekan pun kecuali Nabi telah memperingatkan umat ini darinya. Wal khairul ladzi dalla alaihi, dan kebaikan yang Nabi tunjukkan kepadanya adalah at-tauhidu wa jami'u ma yuhibbuhullah wa yardah, adalah tauhid dan segala perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Wasyarrul ladzi hadzara minhu, dan kejelekan yang Nabi peringatkan darinya adalah asyirki wa jami'u asyirku wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bahu, adalah kesyirikan dan semua perkara yang Allah benci. Ba'athahu Allahu ilan nasi kafatan, Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia semuanya. Ba'atha ay arsalahu, Allah utus Nabi Muhammad ilan nasi kafatan ay jami'an, kepada seluruh golongan manusia. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'i thaqalaini al-jinni wal insi, dan Allah wajibkan semua dari dua golongan, yaitu jin dan manusia, semuanya untuk mentaati Nabi SAW. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan wahai manusia, sungguhnya aku, kata Nabi Muhammad, adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Nah, fi hadhil ayati, dalam ayat ini, dalilun ala anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilan nasi jami'an. Dalam ayat ini terdapat dalil yang sangat jelas bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah kepada manusia seluruhnya, manusia dan jin seluruhnya. Wa anna alladhi arsalahu lahu mulkus samawati wal ard, dan yang mengutus Nabi Muhammad adalah yang memiliki langit dan bumi. Wa man biyadihil ihya wal imata, dan yang di tangannya lah penghidupan dan pematian. Yang mengutus Nabi adalah satu-satunya yang bisa menghidupkan dan mematikan. Wa annahu subhanahu wal mutawahhidu bil uluhiyati kama huwa mutawahhidun bir rububiyyati, dan Allah lah satu-satunya yang esa dalam uluhiyah sebagaimana Allah pula esa dalam rububiyahnya. Thumma amara subhanahu wa ta'ala fi akhiril ayati an nu'mina bihadzal rasuli an-nabiyil ummi wa an nattabi'a wa anna dhalika sababun lil hidayatil ilmiyati wal amaliyati. Kemudian Allah memerintahkan di akhir ayat ini, ya, agar kita mengimani Rasul Nabi yang ummi ini dan kita mengikutinya, dan bahwa mengikuti Nabi itu adalah sebab untuk mendapatkan petunjuk ilmiah dan juga amaliyah. Wa hidayatul irsyad, ini yang dimaksud ilmiah dan amaliyah ini adalah apa? Hidayatul taufik, ya, dan hidayatul irsyad, yaitu, ya, petunjuk untuk mendapatkan mana yang benar. Wa hidayatul taufik, dan juga hidayatul taufik. Fahuwa alaihi salatu wassalam rasulun ila jami'i thaqalaini wahumul insu wal jinnu wasammu bidzalika likathrati adadihim, dan Nabi Muhammad adalah rasul untuk dua golongan besar, yaitu jin dan manusia, dan dinamakan dengan golongan ini karena saking banyaknya mereka. Nah, ya, jadi mengikuti Nabi adalah sebab keselamatan, sebab petunjuk, mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah melanjutkan, wa akmalallahu bihid dina wa dalilu qauluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, dan Allah telah menyempurnakan
bagi Nabi Muhammad, ya. Dengan Nabi Muhammad itu Allah telah menyempurnakan dengan diutusnya Nabi Muhammad hingga beliau meninggal, ya. Allah menyempurnakan dengannya. Allah menyempurnakan agama dengan pengutusan Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya beliau meninggal. Di situ pula lah telah ditetapkan bahwa agama itu sempurna. Sebagaimana kita baca di atas, ya, di Haji Wada turunlah ayat ini, ya, ayat ketiga dari surat Al-Maidah, ya, di mana Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini, hari di Haji Wada tersebut, ya, telah kusempurnakan untukmu agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah genapkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi untuk kalian Islam sebagai agama. Ya. Nah, maksudnya adalah anna dinahu alaihi salatu wassalam bakin ila yaumil qiyamah, bahwa agama Nabi Muhammad akan tetap kekal sampai hari kiamat. Fama tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa waqad bayyana lil ummati jami'a ma tahtajuhu fi jami'i syu'uniha, hatta qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, dan tidaklah Nabi meninggal kecuali, ya, Nabi telah menjelaskan kepada umat semua yang dibutuhkan bagi semua urusan umat ini, semua urusan manusia telah Nabi jelaskan. Sampai Abu Bakar mengatakan, ma tarakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'iran yuqallibu janahaihi fis sama'i illa dzakara lana minhu ilman. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan, ya, burung yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali Nabi telah menyebutkan kepada kami ilmunya. Masya Allah, jadi lengkap kap. Ya, semua sudah disebutkan oleh Nabi, semua sudah diterangkan. Wa qala rajulun minal musyrikin Salman al-Farisi, dan berkata seorang musyrikin kepada Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, ya, nam allamakum nabiyyukum hatta al-qiraah, ya, wahai Salman al-Farisi, apakah nabimu itu mengajarkan kalian segala sesuatu sampai qiraah? Qiraah itu ada bu qada'il hajah, tata cara menunaikan hajat, ya. Maka Salman al-Farisi dengan bangga menjawab, na'am, laqad nahana an nastaqbilal qiblata bi ghaitin au baulin au nastanjiya bi aqalli min thalathati ahjarin au an nastanjiya bil yamini au an nastanjiya bi roji'in au admin. Masya Allah, ya. Ini orang bertanya, apakah nabimu itu ngajari segala sesuatu sampai urusan kamar mandi pun diajarkan? Maka Salman al-Farisi menjawab, iya, sungguh Nabi telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Ini adab tata cara apa? Buang hajat, ya, sampai diajari nih, Masya Allah. Dan, ya, Nabi juga melarang untuk beristinja kurang dengan 3 batu. Juga Nabi melarang untuk beristinja dengan tangan kanan. Larangan cebok dengan tangan kanan, ya. Juga Nabi melarang beristinja dengan roji. Roji itu apa? Kotoran hewan, atau dengan admin. Admin itu tulang hewan. Nabi melarangnya. Masya Allah. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bayyana kullad dini imma biqaulihi wa imma bifi'lihi wa imma biqararihi. Nabi sungguh telah menjelaskan agama Islam ini semuanya lengkap kap. Bisa dengan ucapan beliau, atau dengan perbuatan beliau, atau pula dengan penetapan beliau. Ibtidaan au jawaban an soalin, ya, baik karena memang beliau menetapkan sesuatu dengan sendirinya, atau menjawab, ya, atau respon dari sebuah pertanyaan. Wa adhamu ma bayyana alaihi salatu wassalam at-tauhid, dan perkara terbesar yang Nabi Muhammad SAW jelaskan adalah tauhid. Wa kullu ma amara bihi fahuwa khairun lil ummati fi ma'adiha wa ma'ashiha, dan semua perkara yang Nabi perintahkan maka itu pasti adalah kebaikan bagi umat ini, ya, baik untuk urusan dunia maupun akhiratnya.
wa kullu ma naha anhu fahuwa syarrun lil ummati fi ma'asyiha wa ma'adiha. Dan semua perkara yang Nabi larang itu pasti ya kejelekan bagi umat ini, baik untuk urusan akhirat maupun dunianya. Wa ma yajhaluhu ba'dun nasi wa yadda'ihi min dhiqin fil amri wan nahi fa inna ma dzalika li khalalil basirati wa qillatis sabri wa dha'fid dini. Dan adapun apa yang tidak diketahui oleh sebagian manusia, ya lalu mereka klaim ya kurang ini kurang itu, ya Islam ngajari ini ngajari itu misalkan ya, atau dia menghina agama Islam dengan berbagai kekurangan, maka itu sesungguhnya karena dianya yang nggak tahu tentang perintah dan larangan agama ini ya, dan itu karena apa? Likhalalil basirah, karena rusaknya ya basirahnya, rusaknya ilmu dia, dan karena kesedikitnya sabar dan juga kelemahan keyakinan baginya ya. Wa illa fa innal qa'idatal 'amata anna Allah lam yaj'al 'alaina fid dini min harajin wa anna ad-dina kullahu yusrun wa suhulatun ya. Karena memang kaidah umumnya Allah tidaklah menjadikan bagi kita itu dalam urusan agama kesulitan, dan agama ini semuanya kemudahan. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian ya. Juga Allah mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin, dan tidaklah kami jadikan atas kalian dalam urusan agama ini kesulitan. Juga Allah mengatakan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidaklah menginginkan untuk menjadikan bagi kalian itu kesulitan. Falhamdulillahi ala tamami ni'matihi wa ikmali dinihi. Maka segala puji bagi Allah atas disempurnakannya agama Islam ini. Nah, dan sedikit lagi ya, kita bahas wad dalilu ala mautihi. Ya, di atas sudah dikisahkan oleh Syekh Utsaimin bagaimana Nabi meninggal ya. Dan ya, di sini ditekankan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, bahwa Nabi Muhammad benar-benar telah meninggal ya. Dan kalau Nabi Muhammad meninggal ya, berarti tidak bisa datang ke acara Isra Mi'raj, tidak bisa datang ke acara Maulid Nabi dan sebagainya, karena ada yang mengatakan Nabi itu meninggal secara jasadnya saja, tetapi rohnya datang kalau pas Maulid Nabi, waliyadzubillah. Ini keyakinan yang sangat batil, paham? Nah, maka dibantah dengan ini. Nanti ini salah satu faedahnya, kita bisa tahu nih ya, mana yang benar mana yang salah terkait dengan keyakinan meninggalnya Nabi. Nah, lihat wad dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala, dan dalil akan meninggalnya Nabi ruh dan jasadnya ya. Maksudnya Nabi sudah meninggal, berlaku hukum-hukum orang meninggal. Nabi nggak tahu kita ngapain sekarang. Nabi nggak bisa datang ke acara Maulid Nabi dan sebagainya, sampai orang-orang yang merayakan Maulid itu kan nanti berdiri kalau pas baca-baca tertentu karena yakin Nabi datang katanya. Nggak bisa ini. Lihat, Nabi sudah meninggal. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau Muhammad meninggal dan mereka pun manusia akan meninggal. Jadi disamakan, Nabi dan para manusia mati. Podo mati nih. Ya, hukum-hukum matinya sama. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Kemudian kalian ya di hari kiamat di sisi kalian akan saling berselisih. Ya, lihat maknanya kata Syekh Utsaimin, fa fi hadhil ayati anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ursila ilaihim mayyituna. Nabi Muhammad, ayat ini jelas sekali ya menerangkan bahwa Nabi Muhammad ya meninggal ya. Dan Nabi Muhammad meninggal dan manusia yang diutus kepadanya Nabi Muhammad pun juga akan meninggal semuanya. Artinya Nabi meninggal, kita pun juga semuanya manusia pasti akan meninggal begitu. Wa annahum sayahtasimuna indallahi yaumal qiyamah, dan semua mereka akan saling ya berselisih di sisi Allah besok di hari kiamat. Fayahkumu bainahum bil haqqi walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila.
dan pasti Allah di hari kiamat tersebut akan menghukumi antara mereka dengan benar, ya, dengan hak, dan Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir atas orang mukmin jalan. Ya, artinya Allah tidak akan, ya, mengampuni orang-orang kafir besok di hari kiamat. Taib. Kemudian, ya, wan nasu idza matu yub'atsun, dan manusia ketika mereka meninggal kelak mereka akan dibangkitkan. Kata Syekh Utsaimin di sini. Jadi ini pembahasan yang lain sebenarnya. Jadi dalil Nabi meninggal sudah sampai sini. Ini pembicaraan tentang Nabi selesai sampai di sini, ya. Di matan salah satu usulnya. Nah, yang berikutnya ini, ya, karena ini kaitannya dengan apa setelah mati, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menambahkan kembali, ya, apa yang terjadi setelah mati. Wan nasu idza matu yub'atsun, manusia kalau telah mati akan dibangkitkan. Bayyana rahimahullah ta'ala fi hadhil jumlati, penulis menerangkan dalam kalimat ini, anan nasa idza matu yub'atsun, bahwa manusia itu kalau telah meninggal mereka akan dibangkitkan. Ya ba'athumuhumullahu azza wa jalla ahya'an ba'da mautihim lil jaza. Allah hidupkan mereka, ya, kembali setelah matinya untuk lil jaza, untuk diberi balasannya. Wa hadza huwa natijatu min irsalir rusuli, dan inilah hasil dari pengutusan nabi. An ya'malal insanu li hadzal yaumi yaumal ba'tsi wan nusyur, yang hendaknya manusia beramal untuk hari ini, hari kebangkitan, dan mereka, ya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yaumul ladzi dzakarallahu subhanahu wa ta'ala min ahwalihi wa ahwalihi wa ma yaj'alul qalba yunibu ilallahi azza wa jalla wa yakhsha hadzal yaum. Hari yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan keadaannya dan bagaimana mengerikannya, yang semua itu hendaknya menjadikan hati kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan hari tersebut. Allah mengatakan, fa kaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana shiba as-samaa'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula. Maka bagaimana kalian tidak mau bertakwa maka bagaimana kalian berjaga jika kalian kufur terhadap satu hari yang Allah jadikan anak-anak itu beruban. Maksudnya hari yang sangat mengerikan, hari kiamat itu. As-sama'u munfatirun bih, langit pecah, dan janji Allah pasti akan Allah lakukan. Nah, ya. Jadi hendaknya kalau diingatkan tentang hari kiamat, kita akan dibalas, semua akan binasa dan sebagainya, hendaknya kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, kita sambung, dan dalil akan dibangkitkannya manusia setelah matinya adalah firman Allah taala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya, ya, darinya minal ardi, dari bumi, khalaqnakum, kami ciptakan kalian, hina khalaqa Adam alaihi salatu wassalam min turab, ketika Allah menciptakan bapak kita yaitu Adam dari tanah, ya. Jadi yang diciptakan dari tanah itu Nabi Adam pertama kali, ya, dan kita semua akan kembali seperti bapak kita menjadi tanah. Fi wa fiha nu'idukum, dan kepadanya bidafni ba'dal maut, kepadanya lah, yaitu kepada tanah lah kami kembalikan, kan maksudnya kami kubur kalian setelah matinya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya, dari tanah, kalian akan dibangkitkan lagi di waktu yang lain, bil ba'tsi yaumal qiyamah, dibangkitkan lagi pada hari kiamat, ya. Dan juga dalil akan dibangkitkannya manusia adalah wa qauluhu ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ya, Allah lah yang menumbuhkan kalian dari tanah dengan sebenar-benar penumbuhan. Jadi nanti akan dibangkitkan lagi. Thumma yu'idukum fiha, kemudian Allah lah yang membangkitkan kalian dari tanah. Allah yang menciptakan kalian dari tanah. Thumma yu'idukum fiha, kemudian Allah akan mengembalikan kalian ke
tanah itu, wa yukhrijukum ikhraja, dan benar-benar mengeluarkan kalian dari tanah. Hadhil ayatu muwafaqatun tamaman liqaulihi ta'ala. Ayat ini sesuai secara sempurna dengan firman Allah Ta'ala. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian, kepadanya kami kembalikan kalian, dan darinya kami akan keluarkan kalian pada kesempatan yang lain. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun jiddan, dan ayat yang semisal dengan ini banyak sekali. Wa qad abdallahu azza wa jalla wa aada fi itsbatil ma'adi hatta yu'minan nasu bidzalika wa yazdadu imanan wa ya'malu li hadzal yaumil 'azimil ladzi nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal 'alamina minal 'amilina lahu wa minas su'ada'i fihi. Ya, yang intinya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan, Allah telah mengulang-ulang dan Allah menyiapkan, ya, Allah telah menetapkan tempat kembali mereka. Ini semua Allah sebutkan, ya, agar kita itu mau beriman, ya, dan bertambah keimanan, dan juga mau beramal untuk hari yang besar ini, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita, menjadikan kita ini orang-orang yang mau beramal, ya, untuk hari tersebut, dan Allah jadikan kita akhirnya orang yang gembira, orang yang bahagia ketika nanti dibangkitkan lagi, ya. Nah, selesai dari masalah pembahasan tentang masalah diutusnya Nabi, dan juga tadi tambahan bahwa Nabi meninggal. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.